Pria tersakiti. Sebelum lanjut episode 92-94 jangan lupa subscribe CAFENOVEL, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Air mata kebahagiaan. Episode 92. Jeani mengatakan ini, dan Billy juga tampak sangat menyayangi Jeani. Dengan baik. Bibi Wang terus mengatakan ya, tersenyum di seluruh wajahnya. Jeani melanjutkan, Bibi, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik lainnya. Billy bukan dari keluarga biasa, dia berasal dari keluarga Ye yang terkenal. Aset keluarga lebih dari 100 miliar. Dia juga presiden perusahaan sekarang. Karena itu, Billy juga melihat perubahan ekspresi Nenek Wang untuk melihat apakah dia akan terkejut. Senyum Bibi Wang bahkan lebih cerah, tetapi dia tidak menunjukkan keterkejutan, dan terus berkata, bagus bagus bagus. Billy memperhatikan bahwa ada air mata di mata Nenek Wang, yang merupakan air mata kebahagiaan. Bibi Wang berkata, anak-anak saya baik-baik saja, satu-satunya hal yang meyakinkan saya, batuk-batuk. Nenek Wang batuk beberapa kali, menyesap air dan menenangkan diri sejenak sebelum melanjutkan. Orang yang tidak bisa menahannya adalah kamu, Jeani. Sekarang aku melihat kamu dan Billy sangat bahagia, aku akan menutup mataku ketika aku mati. Ketika aku melihat kakak laki-lakiku, aku akan memberitahunya, ini kabar baik, meskipun Bibi Wang tidak mengatakannya dengan jelas, dia sudah tahu identitas Billy. Namun, dari kata-katanya, Billy samar-samar bisa melihat bahwa wanita tua itu tahu yang sebenarnya. Keduanya tidak mengganggu Nenek Wang untuk berbicara sepanjang waktu, sekarang dia berjuang untuk berbicara. Faktanya, sudah merupakan hal yang sangat baik bagi satu sama lain untuk dapat diam-diam melihat terakhir. Hari sudah sangat larut. Ketika dia keluar dari kamar Bibi Wang, Zhou Jianye bertanya, Tuan Ye, Jeani, apakah Anda tinggal di rumah atau di hotel? Kedua tempat telah mengatur kamar untuk Anda. Bibi Wang tinggal di sebuah villa bergaya Cina dengan banyak kamar tamu. Billy menunjuk ke arah kamar Bibi Wang dan bertanya, apa kata dokter? Zhou Jianye berkata dengan sedih, aduh, mungkin malam ini, mungkin besok. Ada banyak orang tua yang pergi di pagi hari, karena Billy ada di sini, tidak ada gunanya tinggal di hotel. Ayo ganggu kamu di sini untuk satu malam, kata Billy. Zhou Jianye berkata, jangan berani, merupakan kehormatan bagi kami bahwa Presiden Ye bersedia tinggal di sini, silakan ikut dengan saya akan menunjukkan Anda ke kamar. Berjalan keluar dari ruangan, di luar halaman, berjalan melintasi halaman dan halaman, Zhou Jianye membawa keduanya ke ruang tamu di sisi lain. Bangunan-bangunan di sini elegan dan tenang dengan dinding merah muda dan ubin hitam, sepanjang jalan mereka seperti tinta di atas kertas nasi. Datang ke kamar tamu juga gaya Cina sederhana yang disukai Billy. Zhou Jianye berkata, ibuku agak lusuh di sini, dan lelaki tuanya tidak menyukai hal-hal yang terlalu trendy atau berteknologi tinggi. Presiden Ye, Jeani, kamu akan berada di sini selama satu malam, jangan tidak menyukainya. Jeani berkata, Paman, kamu terlalu sopan, bagaimana kami bisa tidak menyukainya? Billy juga berkata, ya, Anda terlalu sopan, saya orang luar, sudah mengganggu untuk tinggal di sini. Yah, apakah hanya ada satu kamar yang tersisa? Sudah jam 12 malam, dan Billy memang sedikit mengantuk, tetapi sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi jika dia tidur dengan Jeani. Jeani sangat cantik, dan Billy masih mencintainya, jadi tidak mengherankan jika sesuatu terjadi. Seperti banyak pria dan wanita yang bercerai, karena masalah anak, mereka sering bertemu lagi, dan kadang-kadang mereka tidur bersama lagi ketika mereka bertemu. Zhou Jianye berkata dengan malu, karena ada banyak orang dari keluarga Wang, mereka harus mengatur kamar, jadi ini satu-satunya kamar yang tersisa, maaf. Jeani buru-buru berkata, tidak apa-apa, Paman, lakukan pekerjaanmu, kami hanya duduk dan beristirahat sebentar. Oke, kalau begitu kamu istirahat, aku pergi dulu. Billy juga melambaikan tangan, jika ada gerakan dari pihak Bibi, beritahu kami. Tentu. Setelah Zhou Jianye pergi, Billy mengambil bantal dari tempat tidur, dan menemukan selimut besar dari lemari dan menyebarkannya di lantai. Billy, apa yang kamu lakukan? Jeani bertanya. Billy berkata, berbaringlah, kami dulu tinggal di satu kamar, bukan begitu? Dalam 3 tahun terakhir,
Billy dan Jeannie kadang-kadang bepergian bersama. Jika mereka pergi ke luar negeri, Jeannie pada dasarnya tidak membawanya. Dalam tur self-driving domestik, Jeannie biasanya meminta Billy untuk membawanya keluar. Ketika menginap di hotel, Jeannie tidak suka kamar standar, karena tempat tidur di kamar standar terlalu kecil, dan sangat aneh bagi pasangan untuk memiliki kamar standar, dan lebih aneh lagi memiliki dua kamar. Mereka semua menginginkan kamar tidur besar. Jeannie tidur di tempat tidur, dan Billy membuat lantai. Tindakan Billy memukul lantai dengan terampil membuat Jeannie merasa tertekan. Jeannie juga duduk di atas selimut yang baru saja diletakkan dan berkata, "Billy, jangan tidur di lantai malam ini. Tidakkah kamu percaya padaku?" Sejujurnya, dalam perjalanan ke sini barusan, Wang Jeannie telah memainkan lagu-lagu favorit Billy selama 2,5 jam terakhir. Jeannie tidak hanya dapat mengetahui setiap lagu yang disukai Billy, tetapi juga setiap makanan yang disukai Billy. Ini sangat menggerakkan Billy. Ini membuktikan bahwa dalam 3 tahun terakhir, Billy tidak sendirian dalam memberi, dan Jeannie juga menyukainya. Tapi, dia tidak pernah menunjukkannya. Billy melihat bahwa Jeannie terus mengatakan bahwa dia tidak bersalah, dan Liu Rusi juga menegaskan bahwa putranya dan Jeannie tidak bersalah. Pada saat ini, saya sudah percaya lebih dari setengah dari masalah ini, dan saya telah memulihkan banyak perasaan Dewi Murni Jeannie, dan saya telah benar-benar kehilangan rasa jijik sebelumnya. Billy berkata, bahkan jika kamu tidak punya waktu untuk melakukan apapun di hotel hari itu, kalian berdua, setidaknya berciuman. Setidaknya hubungi suami dan istrimu. Setidaknya bicara banyak cinta, kan? Jeannie buru-buru berkata, tidak. Kami tidak pernah berciuman. Paling-paling kami hanya berpegangan tangan. Anda dapat melihat foto pernikahan kami, tidak ada yang berciuman. Fotografer terus meminta kami untuk mengambil gambar ciuman, tetapi saya menolak semuanya. Aku tidak pernah menelepon suaminya. Dia terus memintaku untuk meneleponnya, tetapi ketika aku memikirkanmu, aku tidak bisa mengatakannya. Hanya ketika aku menghadapmu, aku bisa memanggil dua kata itu, suamiku, apakah kamu tahu betapa aku mencintaimu? Apakah kamu tahu betapa menyakitkannya aku selama itu? Seperti yang dikatakan Jeannie, air mata tidak bisa berhenti mengalir. Billy telah melihat foto pernikahan mereka berdua, tetapi mereka benar-benar tidak berciuman. Untuk sementara, hati Billy melunak. Billy mengeluarkan tisu untuk menyeka air mata Jeannie, dan berkata, Jeannie, mengapa kamu tidak memberitahuku ini sebelumnya? Jika aku bertemu denganmu malam itu, katakan padaku dengan jelas dan minta maaf padaku. Mungkin, aku tidak akan begitu bertekad untuk menceraikanmu. Namun, kamu sangat benar, dan pada hari perjamuan ulang tahun, kamu memintaku untuk berlutut dan memohon padamu. Mengapa kamu membuatku tidak marah padamu? Jeannie menangis dan memohon, saya tahu saya salah, suami, tolong beri saya kesempatan lagi, oke? Billy menghela nafas dan ragu-ragu untuk pertama kalinya tentang masalah ini. Surat cerai palsu. Episode 93. Billy masih mencintai Jeannie. Selama periode setelah perceraian, Billy melakukan kontak dengan banyak Bai Fumei. Seorang presiden cantik seperti Hanakin, sekretaris seksi seperti Zhou Rongrong. Bahkan seorang gadis muda dan energi seperti Wang Yuan. Dengan status Billy hari ini, terlalu mudah untuk menemukan pacar. Namun, dia tidak memiliki siapapun yang bisa dia hormati. Di matanya, tidak ada wanita yang bisa dibandingkan dengan Jeannie. Pada saat yang sama, di kamar Bibi Wang, Nyonya Wang sedang mengobrol dengannya sendirian. Di tengah malam, dua orang tua, yang berusia hampir 200 tahun, berbicara dengan sangat lembut. Nyonya Wang memegang tangan Bibi Wang dan berkata dengan sedih, Yan Rong, kamu sudah tahu identitas Billy, kenapa kamu tidak memberitahuku? Nama Bibi Jeannie adalah Wang Yanrong. Wang Yanrong berkata, kakak ipar, saudara, saya menjelaskan ini kepada saya tidak bisa memberitahu Anda tentang ini, kalian, sekarang Jeannie dan yang lainnya juga baik-baik saja. Nyonya Wang menggelengkan kepalanya, Yanrong, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, Anda harus bertahan dan tidak bernapas. Nyawa Wang Yanrong sekarang dalam bahaya, kelopak matanya tidak bisa dibuka lagi, dia tidak tahan dengan rangsangan. Nyonya Wang mengatakan ini, sangat mungkin untuk berbicara langsung tentang Wang Yanrong ke dunia lain. Namun, Nyonya Wang masih harus mengatakannya, karena dalam hatinya,
dia mengeluh bahwa Wang Yanrong tidak pernah mengatakan yang sebenarnya, jika tidak, keluarga Wang tidak akan kehilangan menantu seperti Billy. Nyonya Wang berkata, biarkan saya mengatakan yang sebenarnya, Jeannie selingkuh, dan dia dan Billy sudah bercerai. Setelah mengatakan ini, Nyonya Wang juga sangat khawatir, karena takut dia akan mengirim Wang Yanrong secara langsung. Namun, yang mengejutkan Nyonya Wang, reaksi Wang Yanrong tidak sebesar itu. Nyonya Wang terus berkata dengan sedih, tidak hanya itu, setelah Jeannie menceraikan Billy, dia menikahi orang yang berselingkuh dan sekarang dia bercerai lagi. Dia telah menjadi wanita ketiga. Hei, dikatakan bahwa seorang wanita menikah sekali dan kehilangan harganya sekali. Tidak peduli seberapa cantik Jeannie, saya khawatir di masa depan, tidak akan ada tuan muda yang cocok yang mau memintanya. Wanita tua Wang sangat sedih sehingga dia menangis, tetapi Wang Yanrong masih tidak bereaksi sama sekali. Tidak hanya itu, Wang Yanrong juga menghibur Nyonya Wang, kakak ipar, jangan sedih, Nyonya Wang tercengang. Sebelum meninggal, bisakah orang memiliki kemampuan yang begitu kuat untuk menanggungnya? Wang Yanrong bahkan tertawa, dan senyum itu tampak sedikit menakutkan bagi Nyonya Wang. Wang Yanrong tersenyum dan berkata, kakak ipar, tidak apa-apa, Jeannie dan Billy tidak bisa dipisahkan. Nyonya Wang tampak bingung dan berkata, apa maksudmu? Mengapa mereka tidak dapat dipisahkan? Saya telah membaca akta cerai Jeannie dan Billy. Mereka pergi ke biro urusan sipil untuk melakukannya sendiri, jadi ada masih palsu. Wang Yanrong mengangguk, ya, itu palsu. Wanita tua Wang terkejut, mungkinkah itu, pada saat ini, dia sudah samar-samar menebak kebenaran dari beberapa hal. Wang Yanrong berkata, saudaraku adalah orang yang sangat berhati-hati, bukan karena kamu tidak mengerti. Sebelum dia pergi, dia tidak ahem, katakan yang sebenarnya, bagaimana mungkin, apapun, tidak diatur. Melihat Wang Yanrong mengalami kesulitan berbicara, Nyonya Wang mengatakan tebakannya sebelumnya. Yanrong, apakah saudaramu menebak bahwa Jeannie akan menceraikan Billy? Jadi dia mengatur seseorang di biro urusan sipil untuk membuatnya palsu selama itu berurusan dengan pernikahan Jeannie. Wang Yanrong mengangguk, ya, orang-orang yang bekerja di biro urusan sipil Yunzu semuanya bersaudara, orang-orang yang mengaturnya tidak mungkin salah. Nyonya Wang sangat gembira, dia dengan cepat berjalan keluar dari ruangan dan memanggil nama Wang Ziyuan. Wang Ziyuan sedang merokok di luar rumah sakit, dan ketika dia mendengar tangisan Nyonya Wang, dia segera mematikan rokoknya dan berjalan mendekat. Ketika keluarga Zhou mendengar wanita tua Wang berteriak, mereka semua berlari, berpikir bahwa bibi Wang telah pergi. Ziyuan, cepat kirim seseorang untuk memeriksa apakah status perkawinan Jeannie saat ini sudah menikah. Apakah pasangannya Billy? Wanita tua Wang berkata dengan penuh semangat. Wang Ziyuan berkata, Bu, apakah kamu bingung? Dia dan Fang Chao bercerai, bagaimana pasangannya masih Billy? Nyonya Wang segera menamparkan wajahnya, jika Anda ingin memeriksa sampah, Anda dapat memeriksanya. Ya. Wang Ziyuan segera mengeluarkan ponselnya, dia awalnya ingin memeriksanya melalui ponselnya, lagi pula, semuanya dapat diperiksa di internet. Namun, dia menemukan bahwa status perceraian tidak dapat diperiksa di internet, jadi dia harus pergi ke biro urusan sipil untuk memeriksanya. Dia tidak punya pilihan selain menelepon teman-temannya, meminta mereka mencari teman, dan mencari orang yang bekerja di biro urusan sipil. Setelah 30 menit penuh, Wang Ziyuan menerima telepon. Saya menemukannya, Saudara Yuan. Komputer menunjukkan Jeannie, menikah, pasangan, Billy. Setelah Wang Ziyuan mendengar ini, seluruh orang tercengang. Bagaimana? Melihat ekspresi terkejut Wang Ziyuan, Nyonya Wang buru-buru bertanya, bagaimana? Apakah Anda sudah menemukannya? Wang Ziyuan mengangguk dengan bodoh, yah, di sana, Jeannie masih menikah. Siapa pasangannya? Katakan dengan cepat. Nyonya Wang bergegas. Wang Ziyuan berkata, kamu Chen. Wanita tua Wang memandang ke langit dengan gembira dan berteriak, haha, Pak Tua. Anda benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Anda menyelamatkan keluarga Wang kami. Apa yang terjadi? Sulan terganggu oleh suara Nyonya Wang dan datang. Setelah Wang Ziyuan memberitahu Sulan apa yang terjadi barusan, Sulan juga menjadi gila dan berteriak di halaman. Wanita tua Wang berkata dengan penuh semangat, cepat, panggil Billy dan Jeannie ke kamar Yanrong. Iya. Sulan dengan cepat bergegas ke kamar Jeannie dan Billy,
menarik mereka tanpa sepatah kata pun, dan berjalan ke kamar Wang Yanrong. Billy dan Jeannie sama-sama mengira bibi mereka yang meninggal, jadi mereka bekerja sama dengan sangat baik, tetapi mereka tidak mengerti mengapa Sulan tersenyum. Bukankah seharusnya sedih ketika orang tua itu pergi? Ketika dia datang ke kamar Wang Yanrong lagi, dia menemukan bahwa bibinya masih hidup. Nyonya Wang berkata dengan gembira, Billy, Jeannie, kalian berdua belum bercerai, surat cerai kalian palsu, seseorang membuatkannya untuk kalian secara pribadi, dan itu tidak memiliki kekuatan hukum. Demikian pula, pernikahan Jeannie dan Fang Chao sertifikat dan akta cerai semuanya palsu. Itu belum diajukan dan tidak termasuk dalam informasi pendaftaran rumah tangga. Jeannie tidak percaya itu benar, benarkah? Nenek, Billy dan aku, apakah kita masih suami dan istri yang sah? Apa yang dia pikirkan adalah menikah lagi dengan Billy. Sekarang tidak perlu dipikirkan lagi. Billy juga terkejut. Bahkan, sebelum dia datang, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Dia merasa bahwa karena Wang Yanrong tahu yang sebenarnya, tidak mungkin bagi Jeannie untuk bercerai dengan mudah. Ternyata mereka sudah mengatur seseorang di Biro Urusan Sipil. Meski begitu, Billy memanggil Fang Butler untuk mengkonfirmasi lagi. Fang Butler, bantu aku memeriksa informasi pernikahanku di Biro Urusan Sipil. Kami masih suami istri. Episode 94. Di kamar Wang Yanrong, lampu redup, dan Wang Yanrong berbaring di tempat tidur, kelopak matanya setengah tertutup, dia sekarat. Wanita tua Wang duduk di sampingnya, dan anggota keluarga Wang lainnya berdiri di samping. Semua orang menunggu panggilan Billy. Mereka tahu bahwa Billy adalah presiden grup Huaseng dan orang nomor satu di dunia bisnis Yunzu. Dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah menemukan kebenaran. Keluarga Wang Ziyuan juga sangat gelisah, karena takut kabar yang mereka ketahui dari teman-teman mereka adalah palsu. Tuhan memberkati, Buddha memberkati, berita Ziyuanca pasti benar. Sulan terus berdoa kepada berbagai dewa. Deng 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 deng. Versi Huawei Porsche Billy berdering, dan semua orang menahan napas. Billy melirik layar ponsel dan menemukan bahwa itu bukan dari Butler Fang, tetapi nomor yang tidak dikenal. Halo. Billy menjawab telepon. Ujung telepon yang lain berkata, Halo, Tuan Billy, saya Direktur Biro Urusan Sipil Yunzu, dan nama saya Kai Jie. Direktur Kai, halo. Billy juga menyapa dengan sopan. Kai Jie berkata, saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa Anda telah mengajukan cerai dengan Wang Jiajue sebelumnya, tetapi itu tidak dicatat dalam sistem pendaftaran pernikahan. Akta cerai dipalsukan oleh staf kami secara pribadi. Jadi, akta cerai kalian tidak mempunyai kekuatan hukum. Secara hukum kalian dan Ibu Wang Jeannie masih suami istri yang sah. Demikian pula, akta nikah dan akta cerai yang ditangani oleh Jeannie dan Tuan Fang Chao semuanya tidak sah. Tuan Ye, kami telah menemukan karyawan yang menangani perceraian Anda. Saya telah memberikan skorsing. Saya akan memintanya untuk menjelaskan secara rinci besok pagi dan meminta maaf kepada Anda berdua. Tuan Ye dan Nona Jeannie, jika kalian berdua mengajukan cerai lagi, aku bisa menanganinya untuk kalian berdua secara pribadi, dan hal semacam ini tidak akan pernah terjadi lagi. Billy berkata dengan ringan, bagaimana dia menanganinya, Direktur Kai dapat memutuskan sendiri. Tidak perlu penjelasan dan permintaan maaf. Saya khawatir perceraian tidak dapat dilakukan baru-baru ini. Billy merasa bahwa Jeannie saat ini pasti tidak akan mau menceraikannya. Menutup telepon, Wang Jeannie bertanya dengan cemas, Billy, bagaimana kabarmu? Billy berkata, kami masih suami istri. Akta cerai sebelumnya, termasuk akta nikah dan akta cerai Anda dan Fang Chao, tidak memiliki kekuatan hukum. Yeah. Jeannie melompat ke kamar Wang Yanrong dengan penuh semangat. Anggota keluarga Wang, kecuali Wang Yuan, semuanya bahagia, benar-benar lupa bahwa ada seorang wanita tua yang akan segera meninggal. Kamu Billy. Pada saat ini, Wang Yanrong memanggil Billy dengan suara rendah. Billy berjalan mendekat, Wang Yanrong meraih tangan Billy dan berkata, maaf, saudaraku. Billy tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Bibi, saya sangat mengagumi kakek Jeannie. Dia sangat berpandangan jauh ke depan. Dia tahu bahwa keluarga Wang adalah sekelompok sok dan pasti akan meninggalkan saya, itu sebabnya saya mengaturnya seperti ini. Billy disatukan, dan pasti ada kemarahan di hatinya. Di kamar tamu barusan,
dia merasa kasihan pada Jeani, tetapi dia menawarkan untuk menikah lagi, dan pernikahan pasif adalah dua hal yang berbeda. Tapi sekarang Wang Yanrong sedang sekarat, Billy tidak bisa mengatakan hal-hal buruk, jadi dia hanya bisa mengambil kesempatan untuk menyindir keluarga Wang. Wang Yanrong berkata, saya kehabisan waktu, saya akan segera melihat saudara saya, sebelum saya mati, saya ingin menanyakan satu hal kepada Anda. Billy sedikit sedih, dan menemukan bahwa pernapasan Wang Yanrong menjadi semakin sulit. Kamu bilang. Wang Yanrong menarik napas perlahan dan berkata, jangan, ceraikan Jeani. Billy ragu-ragu, dia tidak tahu apakah dia harus menyetujui instruksi kematian Wang Yanrong. Billy adalah orang yang memiliki status dan orang yang sangat mementingkan komitmen. Dia tidak menjanjikan sesuatu hari ini dan melupakannya besok. Selama dia berjanji, dia akan melakukannya. Pada saat ini, Jeani juga berlutut di depan Billy segera, dan air mata kecantikan itu langsung jatuh. Suamiku, beri aku kesempatan lagi, aku akan mencintaimu dengan baik, dan aku tidak akan pernah terjerat dengan pria lain lagi. Melihat kecantikan Jeani yang menakjubkan, Billy juga merasa bahwa akan membuang-buang waktu untuk meninggalkan wanita seperti itu kepada orang lain daripada memilikinya. Selain itu, tidak ada yang terjadi pada Jeani dan Fang Chao, dan Billy seharusnya tidak peduli tentang itu lagi. Setelah berpikir lama, Billy memandang Wang Yanrong dan berkata, oke, aku berjanji, selama Jeani tidak mengambil inisiatif untuk menceraikanku, aku tidak akan menceraikannya. Dengan baik. Wang Yanrong mengucapkan selamat tinggal 2 kali, dan tiba-tiba, dia menutup matanya dan mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini selamanya. Bibi. Yanrong. Suara Wang Jeani dan Nyonya Wang bergema di langit dan bumi. Mereka berlutut di samping tempat tidur dan menangis, lebih keras dari anak-anak Wang Yanrong sendiri. Billy tahu bahwa setengah dari air mata ini adalah air mata kebahagiaan. Presiden Grup Huaseng, menantu dari 100 miliar keluarga, akhirnya menjadi menantu keluarga kerajaan mereka. 2 hari kemudian, Billy dan keluarga Wang membantu beberapa urusan pemakaman sebelum meninggalkan kota Yangning. Di kursi belakang mobil mewah edisi terbatas Maybach Landaulet, Billy dan Jeani berpegangan tangan, tampak bahagia. Jeani bertanya dengan penuh kasih sayang, suamiku, malam ini, saya ingin mengundang beberapa teman sekelas ke rumah kami untuk merayakannya, bukan? Jika itu adalah lantai daping distrik Xincheng, Jeani secara alami tidak perlu meminta pendapat Billy. Keluarga kami, di mulut Jeani mengacu pada rumah besar di Taman Mawar yang baru saja dibeli Billy. Keduanya sudah menjadi suami dan istri, jadi rumah Billy tentu saja adalah rumah Jeani. Billy tidak menolak panggilan Jeani ke suaminya, dan bertanya, Bibi baru saja meninggal, apa yang kamu rayakan? Jeani berkata, rayakan perubahanku dari seorang gadis menjadi seorang wanita. Terima kasih untukmu, Ham. Berbicara tentang kalimat terakhir, Xiaofan Jeani meninju Billy. Tadi malam, Billy dan Jeani, pasangan berusia 3 tahun, akhirnya menjadi terkenal, dan itu dianggap sebagai perjalanan yang bergelombang. Billy juga tersenyum bahagia, karena dia telah membuktikan bahwa Jeani tidak berbohong sebelumnya. Oke, jika kamu ingin mengundang teman sekelasmu untuk bermain, biarkan mereka datang. Billy ingat teman sekelas Jeani di perguruan tinggi, banyak dari mereka adalah penduduk setempat di Yunzhou, atau tinggal di Yunzhou untuk bekerja setelah menyelesaikan universitas. Gadis-gadis ini adalah sekelompok mata sombong, mereka memandang rendah Billy sebelumnya, dan Billy juga ingin melihat apa yang akan mereka lakukan ketika mereka bertemu dengannya malam ini. Terima kasih suami. Jeani mencium pipi Billy dengan mesra. Setelah itu, Jeani menyandarkan kepalanya di bahu Billy lagi, berpikir, suamiku, aku benar-benar ingin pergi ke villa yang kamu beli di Phuket, dan aku ingin melihat kakek, nenek, ayah, ibu, dan juga dengan sulungmu. Saudara laki-laki kedua, saudara perempuan keempat, saudara perempuan kelima, saudara perempuan keenam, dan saudara perempuan ketujuh, saya ingin mereka semua tahu bahwa saya adalah menantu dari keluarga Ye Anda.